kebebasan itu juga kan ada batasannya selama tidak mengganggu atau menciderai kebebasan orang lain. Jangan dianggap sebuah kebebasan itu bertindak semau-maunya, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang, menjatuhkan harga diri orang, mencemarkan nama baik orang. Itu kan bukan begitu yang dimaksud dengan paham kebebasan. Bahkan di Amerika pun sebenarnya juga nggak, sekalipun lebih sangat terbuka. Siapa istrinya Trump itu kan sempat Melanie Trump sempat nge-sue orang yang bilang si Barron itu Down syndrome lah segala macam kan. Artinya kebebasan itu juga ada batasnya gitu loh. Bukan karena mengatasnamakan kebebasan dan kritik kemudian seorang Amin Rais bisa ngomong sembarangan kayak begitu, dia yang mendalilkan loh. Harusnya dia yang membuktikan. Jangan cuma bilang saya punya video. Hasan Nasbi udah bilang referensinya itu semuanya hoax semua kok. Mungkin Pak Amin ngelihat, Caimin yang dulunya kontra ya, kemudian Jumhur yang dulunya satu barisan dengan mereka di anak Aba itu, kemudian dirangkul apa segala macam. Ya bahasa sederhana, gua dong gitu loh. Tapi dengan cara-cara seperti ini kan, waduh makin nggak mutu banget. Dan itu sebenarnya buka front dengan Pak Prabowo. Dan mesti inget loh, Pak Prabowo bukannya nggak punya loyalis, nggak punya pengikut. Kita belum muncul aja, kita belum ini aja, masih sabar aja kita melihat tingkah orang-orang ini. Kita juga bisa melawan gitu loh. Kalau Pak Prabowo digituin terus ya kita lihat aja. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, Ana Solo Mulyono. Kandang termul orang kampung ada di sini. Kepada teman-teman turun semua yang ada di seluruh Indonesia, masih tetap orang kampung? Masih dong ya kan. Kita kan apa kata Pak Jokowi, orang kampung kita orang kampung. Tapi kita nggak kampungan, itu yang penting. Nah, selama ini beberapa hari saya sudah monolog, kali ini saya kembali menghadirkan narasumber. Bersama saya sudah hadir, ya ini sebenarnya penulis yang aktif di sosial media, tapi kali ini saya mencoba meminta narasumber saya ini untuk berdiskusi di podcast. Saya sudah bersama Kokoh Ken. Waduh, selamat datang Koh. Siap, thank you Bang. Koh, saya mau diskusi hari ini. Sebenarnya saya ingin mendapatkan informasi yang the truth ya tentang gosip ya. Sebenarnya Ruang Konsensus ini bukan podcast gosip gitu loh. Tapi sekarang ini sedang berkembang gosip-gosip yang mendiskreditkan istana. Ya kan, misalnya saya sih nggak mau membahas gosipnya Amin Rais ya, karena saya pikir itu nggak perlu juga untuk dibahas ya toh. Tapi gosip yang disampaikan ya menyikapi videonya Amin Rais, Sri Bintang Pamungkas nih. Oh iya, kacau ya, kacau tuh. Iya, dia bilang begini, kalau itu Bapak Amin terlambat, ini sudah setahun yang lalu, saya sudah mendengar tuh apa maksudnya. Itu Pak Prabowo undang cowok-cowok ganteng di Hambalang dikumpulin segala macam. Nah, Koken ini kan salah satu adalah rombongan pertama ya. Yang pernah digodok di Hambalang ya kan. Nah mungkin bisa menjelaskan kepada penonton Ruang Konsensus apa sih yang dimaksudkan oleh Sri Bintang Pamungkas itu, kok dia jadi negatif sih, padahal kan tujuan Pak Prabowo itu adalah mendidik ya anak-anak muda supaya siap bekerja dengan tugas-tugas tertentu ya untuk partai dan untuk bangsa, kan sebenarnya itu tujuannya. Nah mungkin Kokoh bisa bercerita kepada kita apa kegiatan yang ada di sana. Iya, awalnya kaget juga ya mendengar omongan Pak Bintang. Pak Bintang ini waktu zaman-zaman awal-awal reformasi dulu salah satu idola kita kan. Iya. Pemikirannya sangat progresif segala macam, tapi makin kemari makin brutal ya, dan melihat celah, ada Pak Amin Rais bunyi, kemudian melihat celah dan dia
ingin masuk di situ ya. Iya, iya. Tapi saya juga kaget, nggak ada tuh gosip-gosip seperti yang dia bilang Pak Amin Rais telat, dia udah denger ini terus tahun yang lalu ya kan udah lama itu katanya. Nggak pernah ada kan kita pernah denger apa isu semacam itu. Hambalang itu kan ibaratnya apa ya, candra di muka lah. Candra di muka, tempat penggodokan ya. Untuk politisi patriot yang di sana. Memang banyak yang diambil dari Manado, pemuda-pemuda Manado. Ya. Memang di sana nggak ada mes-mes perempuan apa segala macam. Dan ya menurut saya itu bijak. Gimana kalau di tempat itu ada cowok, ada cewek, atau cewek semua lebih gawat lagi gitu kan. Iya. Tapi ada 1-2 anak-anak itu yang kemudian mungkin pacaran dengan warga setempat ya sah-sah aja, toh nggak ada masalah di situ. Dan nggak ada itu gosip-gosip masalah gay lah apa segala macam, nggak ada. Kita murni dididik bagaimana menjadi patriot lah. Di sana ada pelatihan untuk Satgas Garuda Yaksa, marching band yang ikut lomba bahkan ke luar negeri gitu kan. Juga di sana banyak pensiunan Kopassus, militer yang kemudian ditampung oleh Pak Prabowo untuk bikin riset masalah tanaman segala macamnya. Dan sesekali ya persiapan para caleg ya di situ kan. Tapi itu nggak everyday. Yang everyday kan Satgas Garuda Yaksa, kemudian marching band, dan kemudian di gelombang pertama itulah yang kita tenaga ahli di DPR kemudian juga diharuskan digodok juga di sana gitu loh. Dan waktu itu mungkin 2016 atau 2017 dimulai, dan itu gelombang pertama ya. Termasuk yang ngisi kelasnya itu Ibu Nani Deang, salah satu yang ngisi waktu itu. Masalah cyber, di samping masalah filsafat, masalah politik, ya banyak hal lah yang diinin. Jadi memang Pak Prabowo itu dari sejak lama ya menginginkan generasi muda patriot ya, yang gagah, yang strong ya, karena ingin dilihat oleh negara luar bahwa memang anak-anak muda penerus bangsa ini nggak lembek, kokoh, kan itu sebenarnya tujuannya. Betul. Kalau kemudian dikonotasikan oleh sekelompok orang yang mencoba bukan menyalip di tikungan ya, tapi membonceng di tikungan seperti Sri Bintang Pamungkas, kan dia tambahkan begini, kok cowok-cowok ganteng aja sih yang direkrut? Nah, itu gimana Ko Ken kan? Ya kebetulan karena mayoritas mungkin anak-anak Manado kan ganteng-ganteng kayak gitu ya. Iya. Dan anak-anak TA segala macam banyak juga yang ganteng gitu kan. Ya nggak ada masalah, apa masalahnya, straight semua kok mereka. Pak Bintang ini kan seorang filsuf, bisa dibilang filsuf ya kan, seorang pengangguran yang hobi ngarang gitu kan. Iya. Ya jadi nggak perlu terlalu ditanggapi sebenarnya. Bahwa Hambalang itu, dan di situ juga ada sekolah partai kan. Iya. Nggak mungkin lah dengan idealisme Pak Prabowo yang sedemikian rupa mendidik kita masalah disiplin, masalah loyalitas, masalah patriotisme, kemudian ya kita nggak ada masalah dengan kaum LGBT atau segala macam ya. Tapi ya that's not the case gitu loh. Nah, kalau tentang bagaimana semangat Pak Prabowo dalam membingkai orang-orang yang ada dalam binaan beliau itu sebagai seorang yang memang bukan saja punya perspektif tentang politik ya, dan juga tentang filsafat, tentang agama. Saya pernah merasakan itu sekitar tahun 2009 Ko Ken ya. Pada saat itu saya menjadi caleg DPR RI dari Gerindra, ya kan. Kita setelah terdaftar resmi sebagai caleg, setelah daftar calon tetap gitu ya, seluruh caleg Gerindra, itu kan pertama kalinya Gerindra mengikuti pemilu kan, dikumpulkan di Cibubur. Iya. Di Cibubur. Jadi masing-masing tenda itu ya
tentu dipisah ya, perempuan berbeda. Jadi Iya. masing-masing tenda itu dicampur tuh, nggak hanya dapil kita, tapi seluruh dapil tuh ada di situ, dicampur lah gitu. Iya. Dan setiap hari kita tuh ada semacam semi militer gitu. Jadi bagaimana kita digorok dari subuh sudah bunyi fluid, ya kan? Iya. Udah kayak kita masuk akmil gitu. Benar. Iya kan? Iya. Padahal waktu itu di samping-samping saya tidur di tenda, ya biasalah tidur di barak itu. Ada orang tua, ada yang sudah berumur gitu kan. Terpaksa mengikuti ala Pak Prabowo itu. Karena kita merasa, oh ya beliau kan tentara, apalagi Kopassus ya kan. Jadi mungkin dalam bayangan kami sebagai caleg waktu itu, oh iya Pak Prabowo ini ingin caleg-calegnya itu benar-benar nggak lembek, nggak tempe gitu ya kan. Betul. Dan jadi ketika kemudian saya juga melihat ketika pertama kali Pak Presiden itu setelah dilantik kan pembekalan di Magelang kan seperti itu juga. Jadi ketika saya melihat itu, oh nggak aneh, ini memang ciri khas Pak Prabowo. Betul. Ciri khasnya beliau itu memang dia ingin pasukannya itu, anggaplah pasukan ya, kita ini kan pasukannya Pak Prabowo. Seolah-olah saya ingin semua orang yang ada dalam tanggung jawab saya secara organisasi di partai itu benar-benar orang yang nggak lembek. Ya walaupun sudah umur tapi strong, bangun pagi, lari, senam, ya kan, disiplin gitu loh. Nah itu yang terjadi. Jadi saya pikir ketika Sri Bintang Pamungkas tiba-tiba membangun framing baru setelah Amin Rais melontarkan gosip murahan seperti itu, saya pikir nih Sri Bintang ini memang nggak tahu. Tapi tahu jadinya kan begitu. Jadi seperti itu, dan motifnya agak bingung juga dia itu cari panggung buat pribadi. Kalau motif Pak Amin Rais mungkin jelas ya, dia pengen ngepres presiden untuk meminta jatah tertentu segala macam kayak gitu, ingin diperhatikan segala macam. Cuma Sri Bintang kan nggak ada partai, nggak ada ini, dia muncul aja sendiri gitu kan. Apa hanya hobi ngelawan ya seorang filsuf lah. Kira-kira menurut Ko Ken ada misi apa Sri Bintang Pamungkas tiba-tiba muncul ya kan, bahkan ikut memberikan bumbu penyedap dengan videonya Amin Rais itu. Ada misi apa dia sebenarnya? Mungkin ingin tetap relevan ya sebagai seorang rebel kayak begitu. Jadi tetapi sayangnya isunya nggak mutu ya. Kalau kita cek aja di lingkungan sekitar, warga sekitar Hambalang situ, itu sangat baik dan sangat respect sama Pak Prabowo, sama kita orang segala macam. Artinya apa? Nggak ada perilaku yang menyimpang dari kita, bahkan dari Pak Prabowo dan teman-teman yang di sana itu kan berkontribusi dengan kepada warga sekitar kan, dan tanpa ada mobilisasi apapun dalam beberapa kali pilpres segala macam itu 100% kalau warga di situ. Artinya apa? Artinya on the track lah, dan bahkan keberadaan Padepokan Hambalang itu dirasakan manfaatnya untuk masyarakat sekitar kan. Dan ya aneh kalau Sri Bintang bisa berasumsi kayak gitu ya. Bahkan kita sendiri nggak pernah dengar ada gosip-gosip aneh-aneh kayak gitu. Itu sampai sekarang masih berlanjut ya kok? Penggemblengan anak-anak muda itu kelas yang berbeda itu terus ada rekrutmen ya di situ ya, di Hambalang ya. Belakangan karena saya sakit saya nggak ini. Tapi saya kira ya dengan kesibukan Pak Presiden sekarang kayak begitu, apakah masih ada? Tapi ya sebelum menjadi Menhan atau menjadi Presiden kan Pak Prabowo kan punya pengawalan sendiri kan, ring-ringnya kan. Betul. Dan itu kan pamdal-pamdal itu dipakai anak-anak muda ini yang dilatih secara semi militer, yang kemudian dipekerjakan sebagai staff inilah pengamanan lah. Saya kira masih ada ya, dan kita berharap masih ada, karena konsep politisi patriot itu hanya Pak Prabowo dan Gerindra yang punya itu. Konsep itu menurut saya yang bangsa ini kurang saat ini, menjadi politisi pragmatis, bahkan oportunis dan sebagainya, menjadi antek asing lah segala macam. Tapi dengan konsep politisi patriot itu ya jelas posisinya di mana, karakternya seperti apa, orientasinya seperti apa, goalnya seperti apa, jelas di situ kan.
Dan kalau kita lihat ya, ini semuanya relate semua loh. Kalau kita mencoba men-tracking ya kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, visi Pak Prabowo ya, misalnya begini. Saya melihat memang ada semacam sebuah fokus dari Pak Presiden ya, bagaimana menyiapkan generasi penerus ini ya kan, untuk benar-benar siap menjadi pemimpin ya setelah mereka-mereka ini ya kan. Misalnya kita melihat bagaimana Pak Prabowo dengan segala risiko ya mempertahankan program prioritasnya seperti MBG. Ya kan itu buat anak-anak juga, buat anak sekolah ya kan, supaya setelah beliau ini menjabat sesuai dengan periodenya, itu di kemudian hari ya, oh ya ini kenapa ya anak-anak ini sekarang 10 tahun ke depan itu mereka tumbuh menjadi anak-anak Indonesia yang bergizi, otaknya cerdas ya kan. Nah itu kan relate dengan misalnya dari awal memang sebelum presiden pun Pak Prabowo memang sudah fokus bagaimana menggembleng anak-anak muda. Iya, dengan dana sendiri. Dengan dana sendiri ya, kebetulan karena beliau presiden ya kan, kemudian itu di backup oleh anggaran negara ya kan, tapi kan itu semuanya kan sangat terbuka dan itu bisa dipertanggungjawabkan kan begitu. Nah jadi kalau kemudian sekelompok pihak di dalam masyarakat yang kemudian membangun framing-framing negatif yang sifatnya ya, kita sebagai orang timur itu sebenarnya kita juga agak geli ya membahas isu-isu seperti itu ya kan gitu loh. Iya, terlalu nggak mutu, terlalu sadis, terlalu brutal, tapi memang di bawah kalau tidak direspon dengan bijak, saya kira berbahaya juga ya, berbahaya juga. Sudah benar istana tidak terlalu reaktif dalam hal ini, tapi saya kira perlu dipikirkan juga ke depannya, karena pemikiran di bawah kan lebih sensasional, lebih mudah gitu kan, ya mesti diawasi juga sih, mesti dipantau juga nih gerakannya. Ya, jadi memang saya sepakat itu, Ken. Memang akibat dari lontaran atau pancingan Amin Rais lewat video dia yang tanda kutip itu orang tua nakal ya istilahnya ya, kalau bagi saya ya, itu memang istana cenderung tidak merespon ya, karena isu itu kalau direspon di permukaan berupa misalnya Pak Seskap Teddy membuat laporan polisi, wah itu yang diinginkan mereka. Ya artinya isunya menjadi hot issues ya di permukaan, gitu. Nah syukurnya istana kemudian ya anggaplah itu kritik, oke, itu sebagai kritik ya. Tetapi yang nggak bisa diredam itu saat ini adalah semacam ya karena zaman sekarang kan memang zaman post-truth ya, di mana teknologi informasi dengan platform dan kecanggihan sosial media itu justru yang berkembang, yang nggak terkendali, yang juga nggak terkontrol. Anggaplah oleh Bakom Badan Komunikasi Pemerintah misalnya, bagaimana warganet, anggap begitu istilahnya warganet itu mengkonsumsi ya setiap hari banyak sekali kartun, meme, cerita-cerita karangan ya, yang naif lah gitu loh, mendiskreditkan istana dengan cerita-cerita yang nggak mutu, ya, yang tidak menunjukkan kita sebagai sebuah bangsa, sebuah negara yang religius, agamis gitu, hanya untuk melampiaskan syahwat mereka, bagaimana pemerintah ini tidak berpunya integritas di mata masyarakat. Nah, menurut Ken, sejauh mana mestinya ya, khususnya Komdigi-kah atau Bakom pemerintah-kah melakukan intervensi sedemikian rupa untuk memfilter ya hal-hal yang muncul di sosial media, itu yang nggak tersentuh kayaknya. Saya kira di sini peran dari loyalis, relawan atau teman-teman aktivis yang kemarin dan sampai sekarang masih berada di barisan Prabowo Gibran harus lebih aktif ya. Saya pikir isu yang dibawa oleh Pak Amin Rais harusnya dikontrol oleh sipil juga gitu. Tidak perlulah Muti Hafid sampai muncul.
kemudian Bang Narto Lesviga bawa HAM, apa itu aneh menurut saya. Semakin kalau tujuannya Pak Amin Rais ingin menggantikan posisi Seskap dengan orang dia, wah bukan begitu caranya. Pak Prabowo itu sangat loyal kepada anak buah. Semakin dijelekin, semakin diberitakan yang enggak, semakin dijaga justru. Semakin dia resisten kayak begitu. Itu yang harus dipahami karakter Pak Prabowo tuh. Dan kalau menginginkan Teddy untuk dipecat juga rasanya nggak mungkin juga. Pak Prabowo itu nggak pernah mencat anak buah, kecuali kalau kesalahannya fatal seperti korupsi ya. Itu udah nggak ada ampun tuh bagi Pak Prabowo. Tapi kalau based on pencitraan segala macam atau persepsi yang keliru, Pak Prabowo nggak pernah gentar tuh, nggak pernah goyang tuh di persoalan itu dia. Iya. Sekalipun ya bisa dibilang kaku. Tetapi itulah yang saya lihat idealisme dan karakter Pak Prabowo ya. Kalau dia pikir ini benar, lurus, dan berguna, bermanfaat, apapun gempuran dia nggak peduli lagi tuh. Harusnya ya kita harus juga mendengarkan aspirasi ya. Seperti MBG kan ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan kemarin kemudian juga sudah mulai direvisi oleh Bapak kan. Nah, ini kan nama nomenklaturnya ini kan Kementerian Komunikasi, Informasi dan Digital. Nah, ini kan yang sekarang justru menjadi media yang empuk ya kan di dunia digitalnya ini nih. Ya, di platform sosial media. Ya, dari TikTok kah, dari WAG kah, dari Instagram, YouTube ya dan seterusnya. Nah, ini yang saya pikir ya, Mutia Hafid sebagai menterinya ya, bagaimana punya pasukan siber ya mestinya ya, menyapu seluruh fitnahan-fitnahan, meme-meme ya yang sifatnya memang memelihara isu-isu negatif ini tentang yang muaranya kepada isu yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ini gitu loh kok. Yang saya lihat tidak ada semacam kerja cepat dari Kementerian Informasi dan Digital ini ya merapikan konten-konten yang sampah begitu di sosial media. Saya sendiri aja kadang-kadang ketika melihat meme-meme itu muncul di TikTok misalnya, di X, apalagi X paling parah itu. Iya kan gitu loh. Nah ini kok seolah-olah mereka untouchable gitu loh. Yang mereka akun-akun entah itu akun resmi atau akun bodong ya kan atau akun palsu ya kan, itu seolah-olah begitu mudah, begitu mewah ya membangun cerita-cerita ya lewat karangan-karangan, lewat halusinasi seolah-olah memang mohon maaf yang disampaikan oleh Amin Rais itu seolah-olah real gitu loh. Itu kan kurang ajar. Nah maksudku gini kalau kok harusnya kan itu tugasnya Mutia Hafid dong. Ya, dia kan punya infrastruktur, punya instrumen di kantornya untuk kemudian ya memperingatkan kepada para vendor dari sosial media itu sendiri misalnya. Itu cerita-cerita atau meme-meme atau yang sifatnya memfitnah kepala negara kita harusnya itu langsung di take down atau langsung kena misalnya kalau kita misalnya di Facebook gitu ya, saya kebetulan aktif di Facebook, itu langsung kena peringatan untuk kita dari Facebooknya, ya kan? Nah, itu kok sepertinya nggak ada. Nah, itu gimana menurut Koko kerjanya Mutia Hafid ini? Satu, ini kita udah terlalu liberal sebenarnya, udah terlalu bebas sampai ke bablas-bablasan, macam-macam deh. Di Cina itu kalau orang nggak punya sertifikat, misalnya sebagai narasumber atau influencer masalah ekonomi, tapi kalau tidak ada semacam sertifikasi dia layak sebagai itu, nggak bisa seenaknya bicara itu di sana. Kalau di Cina begitu ya? Iya. Oh oke. Disesuaikan di semua bidang, misalnya mau bicara tentang TCM, harus orang-orang yang kompeten di bidangnya baru bisa bicara muncul seperti itu. Muncul di media gitu ya? Iya. Oh oke.
Tapi di kita siapapun bisa kan, yang dulunya biologinya goblok, kemudian waktu COVID tiba-tiba menjadi ahli virus. Nah itu kan, tapi kalau mau kita ketatin, nanti dibilang otoriter, nanti dibilang ini. Tapi menurut saya perlu ada ya ketegasan tertentu ya, yang terukur lah ya. Kita nggak ada niat untuk memberangus demokrasi. Kita nggak punya niat untuk membasmi pemikiran-pemikiran yang berlawanan segala macam. Tetapi kalau sudah basicnya fitnah, ini kan udah nggak bener lagi ya. Kadang-kadang mereka berlindung ini kritik gitu. Kritik apaan kok bobo? Fitnah segala macam ya kan, ad hominem segala macam, itu kan nggak bener. Kadang-kadang ya negara harus juga memberikan pendidikan kepada masyarakat gitu loh. Mana itu kritik, mana itu fitnah, mana itu ad hominem. Kayak Rocky Gerung ngomong seenaknya aja kan bahaya juga itu. Nggak mendidik ya. Orang-orang seperti itu ya. Ya, memang agak dilema ya kalau dalam posisi itu. Di satu sisi pemerintah perlu menegakkan marwahnya sebagai orang yang mengurus negara, itu akan harus dihargai oleh rakyatnya. Oh iya, harus dong. Kalau dikencengin dengan disiplin, dengan aturan, otoritarian. Tapi kalau dibiarkan, jatuhnya ya fitnahan massal. Iya, dan begitu. Bisa mengorbankan lebih banyak darah loh. Iya, betul. Dan lebih banyak merugikan rakyat kalau dibiarkan ya, kalau menurut saya ya. Dan bahkan sesungguhnya itulah bentuk imperialisme model baru yang pemerintah harusnya sadar juga. Iya. Ini kan merusak mental masyarakat jatuhnya kalau ini dibiarkan. Betul. Gimana menurut Koko cara pemerintah secara tegas ya untuk meredam ini menjadi, gunakanlah sosial media sebagai wadah kita untuk berdemokrasi, menyampaikan aspirasi, kritik, ya kan, pendapat, tetapi secara beradab. Ini kan sudah nggak beradab. Iya, dan memang persoalan fitnah ijazah palsu Pak Jokowi berlarut-larut, ya kan, nggak ada ketegasan, nggak ada keberanian untuk lebih ini. Mesti sikat aja itu. Ya kan, orang jelas-jelas UGM sudah bilang Pak Jokowi pernah lulus di sana, mau apa lagi gitu loh. Tapi kan kemudian dipelintir, yang kemudian jadi ya TV juga mengais keuntungan dari sana, Aiman segala macam. Di luar negeri mana ada lagi orang bicara ngotot-ngotot masalah politik. Di kita ini too much politik, jadi lupa bagaimana kita harus membangun negeri, memperkaya diri, ya kan. Ini sama seperti zaman Bung Karno dulu, orang-orang udah mulai ini masih ngomong politik terus, jadi ekonomi rakyat terbengkalai gitu loh. Akhirnya kemudian nggak tahan lagi, intervensi asing masuk, rakyat sudah batas kesabarannya juga, akhirnya jatuh juga ya. Dan itu korbannya mengerikan sekali kalau terjadi transisi seperti itu ya. Maka saya pikir ya perlu ada ketegasan yang terukur ya untuk hal-hal kayak begini ya. Iya, tadi Koken kan mengeluarkan istilah masyarakat kita too much politik. Iya, sampai sekarang. Saya dengar teman-teman yang di luar negeri itu perdebatan nggak mutu seperti Roy Suryo segala macam yang ribut masalah politik tuh nggak ada tuh, apalagi di Cina tuh nggak ada tuh. Semuanya karena mereka trust ya, kita nggak bisa semerta-merta mengcopy paste satu negara ya. Seperti misal kalau kita pakai referensi Tiongkok seperti itu, yang kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai tinggi 90% kayak gitu, sedangkan di kita nggak bisa juga terlalu keras seperti itu ya. Di Amerika juga untuk tahap tertentu kalau nggak menjelang pilpres itu juga nggak ada orang yang ngomongin masalah politik kan. Kecuali pada saat pilpres segala macam baru memang itu waktunya kan orang
saling berdebat, saling berantem di TV. Tapi di Indonesia yang harusnya sudah selesai, pemilu selesai, yang harusnya kita mulai membangun, ini masih terus ngomongin politik nih kan aneh. Iya. Ini aneh. Berarti memang ada yang salah ya dalam cara kita berdemokrasi. Salah banget sih kalau ininya ya, perasaan kita kok ini kacau sekali nih. Apakah karena konteks sistem pemilu kita ya, yang memang perlu agak sedikit direvisi ya, atau ada penajaman dalam hal misalnya bagaimana membangun partisipasi politik. Itu kan sebenarnya tugas partai politik. Kita melihat, mohon maaf, 10 tahun terakhir ditambah hampir 2 tahun di era Prabowo Gibran ya, partai politik cenderung main aman. Ya. Artinya apa? Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik yang semestinya juga punya tugas itu secara teoretik ya, tidak berjalan saat ini. Partai politik cenderung ya bersemayam di dalam kekuasaan, kemudian pada musim pemilu baru turun ke rakyat. Tugas-tugas dalam bagaimana mencerdaskan bangsa, mencerdaskan konstituennya ya, sehingga proses berdemokrasi kita menjadi berkualitas itu sepertinya gagal dilakukan oleh partai politik. Apakah menurut Koh Ken Ken ada kontribusi mandulnya partai politik dalam mendidik masyarakat? Sebenarnya kan masa-masa reses anggota dewan itu mewajibkan, mengharuskan anggota dewan untuk turun ke masyarakat, Ya. menyerap aspirasi segala macamnya. Cuma memang menurut saya nggak banyak anggota dewan kita seperti Pak Habibur Rahman misalnya, yang bahkan nggak reses pun dia melakukan bakti sosial tuh sampai 3-4 kali dalam seminggu dan terus menerus intens berinteraksi dengan masyarakat ya. Iya, saya kira kembali lagi kepada individu masing-masing ya. Partai politik juga sangat berperan dalam menekan atau mengharuskan, mewajibkan anggota dewannya yang terpilih kemudian untuk benar-benar turun ke dapil masing-masing di masa reses itu kan. Cuma ya mau gimana, partai politik terlalu banyak juga. Kemudian undang-undang pemilunya sangat liberal kayak gitu. Maka wacana untuk gubernur atau kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 dikembalikan pemilihan ke DPRD, saya kira lebih cocok ya dibandingkan yang sekarang. One man one vote di Amerika juga nggak kayak gitu kok. Dia ada sistem apa namanya tuh per state ya. Jadi nggak in total suara masuk dihitung. Kalau sekarang ini kan kita timpang banget. Provinsi Lampung atau Aceh suaranya berapa dibandingin Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Maka Jawa adalah kunci jargon itu. Kenapa nggak kita revisi, ini sama-sama provinsi loh. Tapi bobot politiknya menjadi lain. Orang konsentrasi di Pulau Jawa menang gitu kan. Kalau di Amerika kan nggak dihitung per state kan. Dari undang-undang pemilunya juga harus tepat sih. Eksperimen kita tentang pemilu yang seperti sekarang, one man one vote, saya kira perlu dievaluasi. Ya berarti memang kalau kita tarik ke belakang, kenapa situasi bisa seperti ini, memang banyak sekali yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Tidak saja undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, tetapi juga termasuk bagaimana ada sebuah tata aturan ya yang tegas ya dari pemerintah dalam mengatur bagaimana menggunakan kebebasan pasal 28 itu. Kebebasan setiap warga negara ya berhak menyampaikan pendapat lisan dan tulisan di depan umum, kan begitu, dilindungi oleh negara. Nah ini yang kayaknya perlu ada aturan yang lebih komprehensif, karena pada saat
undang-undang itu atau konstitusi kita dibuat kan belum membayangkan para pendiri bangsa akan ada sosial media. Yes, Ya toh? yes. Artinya apa? Para pembuat undang-undang perlu menerjemahkan konstitusi kita pasal 28 itu lebih disesuaikan dengan bahwa ternyata sekarang ada sosial media. Iya. Dan populasi penduduk sebagian besar berdasarkan riset ya dalam dan luar negeri, Indonesia adalah salah satu yang termasuk kategori teratas dalam menghabiskan waktunya dengan sosial media, dengan HP. Ini kan sebenarnya salah satu yang menyebabkan demokrasi kita menjadi tidak berkualitas seperti sekarang. Gimana pandangan kok Ken? Ya itu tadi ya, kebebasan itu juga kan ada batasannya selama tidak mengganggu atau menciderai kebebasan orang lain. Oke. Jangan dianggap sebuah kebebasan itu bertindak semau-maunya, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang, menjatuhkan harga diri orang, mencemarkan nama baik orang. Itu kan bukan begitu yang dimaksud dengan paham kebebasan. Bahkan di Amerika pun sebenarnya juga nggak, sekalipun lebih sangat terbuka. Siapa istrinya Trump itu kan sempat Melanie Trump sempat nge-sue orang yang bilang si Barron itu Down syndrome lah segala macam kan. Artinya kebebasan itu juga ada batasnya gitu loh. Bukan karena mengatasnamakan kebebasan dan kritik kemudian seorang Amin Rais bisa ngomong sembarangan kayak begitu. Dia yang mendalilkan loh. Harusnya dia yang membuktikan. Jangan cuma bilang saya punya video. Hasan Nazmi udah bilang referensinya itu semuanya hoax semua kok. Ya saya kira itu ya Bang. Jadi memang referensinya hoax. Iya. Tetapi dijadikan gosip oleh orang-orang pembenci, apalagi mereka membayar buzzer dan influencer, membayar content creator untuk kemudian dipublish di sosial media. Ini kan yang tidak tertangani. Dan user atau pemakai handphone, mereka kan nggak peduli ini hoax atau bukan. Yang penting lucu, mencerminkan apa yang sedang dibicarakan elit, kan begitu kok. Iya itu dan itu bahayanya. Dan kita kadang-kadang saya bingung juga ya, ada sebuah hukum tak tertulis gitu ya, mantan presiden atau tokoh-tokoh negarawan yang ini tak tersentuh hukum. Saya kira nggak harus begitu ya. Pak Amin Rais itu bukannya pahlawan reformasi. Dia pembajak reformasi dengan elit-elit saat itu yang berjuang, kita orang mahasiswa pemuda, ya kan? Mana pernah mereka demo itu waktu 98. Tapi kemudian muncul sebagai pahlawan reformasi dari mana? Pembajak reformasi yang benar. Bukan bapak reformasi? Bukan. Yang berjuang anak-anak mahasiswa kok PRD segala macam, yang diculik, yang sampai sekarang nggak kembali segala macam. Begitu sudah tinggal kekuasaan Pak Harto saat itu tinggal ditiup jatuh baru mereka muncul kan. Nggak pernah demo, nggak pernah berkeringat. Ya memang secara subjektif anak-anak muda ini belum siap untuk memimpin negara sehingga harus terpaksa menyerahkan kepemimpinan itu seolah-olah ya kepemimpinan itu ke mereka. Padahal apa kontribusi Pak Amin Rais segala macamnya itu ya. Mereka hanya ujuk-ujuk muncul ya kan? Ujuk-ujuk muncul, nggak pada berjuang kok, yang berjuang teman-teman kok. Oke, berarti memang kalau kita kembalikan kepada apa yang kita diskusikan di awal, di mana Pak Prabowo memang punya concern ya, bahwa ada semacam estafet yang mulus ya, antara generasi tua atau generasi yang memimpin sekarang Indonesia di banyak sektor ya, di banyak bidang gitu loh, dengan generasi pelapis di bawahnya. Nah, Pak Prabowo lebih memikirkan itu. Bahwa kemudian misalnya di internal Gerindra ternyata ada training itu memang sejak awal dilakukan oleh Pak Prabowo di Hambalang. Salah satunya kok kan malah istilahnya itu rombongan pertama lah ya kan gitu loh. Iya dan itu cukup mengagetkan kita. Kita kan ya kalangan intelektual lah ya bisa dibilang ya, yang kemudian harus digojlok baris berbaris. Kita tahu tanggal mesti datang ke sana tapi nggak tahu kapan pulangnya. Nah itu kan ya tapi ya itu nempan mental kita sih ya. Nah ini yang memang harus
nyampe ke masyarakat, sosialisasi tentang bahwa memang ya Pak Prabowo itu cenderung memang lebih banyak ke anak-anak laki-laki. Bukan berarti karena hal-hal yang dikonotasikan oleh Amin Rais. Karena kan memang enggak lah, itu kan itu iya. yang Bahkan terjadi. sebelum-sebelumnya, Iya kan? sebelum Teddy sih bukan bagian dari Hambalang Boys Iya, dalam betul, artian betul. ini dia Kopassus, dia Betul. tentara kan. Tapi waktu dia pertama kali muncul tuh banyak desas-desus dia pacaran dengan siapa siapa loh. Kemudian ini kacau memang. Tapi sekalipun benar misalnya ada kelainan orientasi seksual seperti itu, apa salahnya gitu loh? Ini manusia juga yang punya hak-hak yang sama seperti warga negara lain gitu ya. Ya Pak Amin Rais sih terlalu mengada-ngada ya itu orang. Ya, memang itu harus didudukan pada porsi yang tepat ya. Subject of matter-nya itu jangan sampai overlap. Maksudnya betul orientasi seksual seseorang itu adalah wilayah privat seseorang. Iya. Ya kan gitu loh. Tetapi ketika ada semacam framing ya, saya sih melihatnya ini sudah framing ini sebenarnya. Iya, Karena kan betul. isu ini kan berlanjut terus sampai sekarang. Jadi framing yang dibuka oleh Amin Rais dengan fitnahannya itu ya kan seharusnya memang direspon juga secara tegas oleh yang terfitnah, dalam hal ini Teddy kan gitu. Tetapi di sisi lain kan pemerintah melihat gak usah dilayanin aja kan gitu. Iya, nggak strategis juga ya kalau Karena Teddy kalau harus, dilayanin ini mereka justru makin bangga. Oh, katanya kita direspon nih. Iya, Jadi tertekan nih istana. ada sebuah situasi yang menurut saya agak simalakama juga. Tetapi situasi simalakama ini harus ada semacam tools yang mampu meredam isu ini. Nah, saya sih sebenarnya berharap bukan dalam konteks pro justisia. Kalau toh konteksnya pro justisia, harusnya Amin Rais yang melakukan itu. Iya, benar. Dia mestinya ya, anggaplah, Amin Rais sebagai tokoh mendapatkan informasi nih, entah teks, entah foto, entah video misalnya. Dia coba panggil orang untuk mengklarifikasi, memvalidasi, ini AI atau asli, misalnya kan gitu. Oh, ini asli Pak Amin gini. Oke, kalau dia tujuannya Amin Rais untuk menegakkan moral, untuk menegakkan etika, dia nggak perlu ngember dengan wah udah deh kita podcast aja, saya akan sampaikan ini di podcast, kan mestinya begitu. Tapi dia datang ya ke Mabes TNI ya menyampaikan ini diam-diam. Kan kalau ajaran agama kritiklah pemimpin negara itu dengan cara baik-baik dan bisik-bisik, kan begitu. Bukan aib. Bukan dengan merendahkan pemimpin, Iya, kan betul. begitu kita diajarkan oleh Apalagi agama. base-nya fitnah lagi. Ya kan, apalagi dia kan partainya partai agama, tapi kenapa tidak menjalankan cara-cara dia untuk menegakkan atau mengingatkan pemimpinnya, Pak ada begini, tolong diperiksa dong. Karena Kan bukan begitu itu mestinya. Karena bukan itu tujuannya kalau menurut saya. Oh, Isu ini nggak lama setelah Jumhur masuk mungkin ya, dan mungkin Pak Amin ngelihat Caimin yang dulunya kontra ya, kemudian Jumhur yang dulunya satu barisan dengan mereka di anak ABA itu, kemudian dirangkul apa segala macam. Ya bahasa sederhana, gua dong gitu loh. Tapi dengan cara-cara seperti ini kan, waduh makin nggak mutu banget. Dan itu sebenarnya buka front dengan Pak Prabowo. Dan mesti inget loh, Pak Prabowo bukannya nggak punya loyalis, nggak punya pengikut. Kita belum muncul aja, kita belum ini aja, masih sabar aja kita melihat tingkah orang-orang ini. Kita juga bisa melawan gitu loh. Kalau Pak Prabowo digituin terus ya kita lihat aja. artinya lama-lama kan memancing adanya gesekan kan di dalam masyarakat. Gitu. Iya, dan adanya itu kan nggak konflik. bijak ya. Iya. Sekalipun dia bukan pahlawan reformasi, dia kan seorang senior ya, politisi senior. Jangan begitulah. Umurnya tinggal berapa lama lagi sih gitu loh. Siapin akhirat lah kalau menurut saya. Kalau mau menyiapkan kader-kader dia untuk masuk ke dalam pemerintahan, yang baik-baik lah gitu loh. Seperti Bang Jumhur segala macam kan baik-baik. Bisa memahami yang mungkin ya itu kan masalah
masa-masa kampanye, sebelum-sebelumnya juga Bang Jumur Syaganda kan dekat dengan kita juga. Pahamlah pemikiran Pak Prabowo ya kan di bukunya Paradoks Indonesia segala macam, dan itu tinggal di switch prioritas programnya selesai gitu loh. Tapi kan Pak Amin Rais ini lain sendiri. Jadi dia ada agenda tersendiri sebenarnya. Bisa agendanya itu sebenarnya ingin dapat jatah juga di pemerintah, tapi nggak kesampaian. Jadi karena dianggap Teddy yang menghalangi, ya kan? Teddy lah yang dihabisi dengan framing cerita buruk dan busuk ini kan gitu ya? Iya, ya mungkin ya sangat bisa. Kalau kita lihat ambisi Pak Amin kan dulu waktu masih lebih muda kan ingin jadi presiden segala macam, nggak ngukur baju. Dengan di partainya sendiri yang dia bikin mental, gimana mau jadi kontestan di pilpres sih yang kayak begitu ya kan. Sudahlah kita realistis aja, baik-baik ya. Kalau ingin merapat ya baik-baik yang santun kayak gitu, gimana ini ada apa persamaan program, ada persamaan tujuan atau enggak. Tapi kalau udah buka front kayak begini, saya kira kalau Pak Prabowo kemudian mengikuti maunya Amin Rais ya kita ngelihatnya nggak rela juga ya. Iya. Partai dia apa dengan kita di Gerindra, kita partai nomor 3. Jadi 2 atau 3 hari yang lalu ya, Sekretaris Majelis Syuro Partai Umat ya di salah satu podcast ya namanya Ustadz Sambo ya, itu menjelaskan latar belakang sampai kemudian muncul videonya Pak Amin itu. Jadi intinya memang kalau saya tangkap ya, jadi ada kemarahan Pak Amin, ada kegusaran Pak Amin untuk bisa bertemu Pak Prabowo, itu nggak terjadwal terus. Baik datang lewat surat maupun lewat WA, nggak nyampe terus karena menurut Pak Amin terganjal oleh Seskap Teddy yang mengatur jadwal presiden mau bertemu dengan siapapun kan begitu. Sehingga kemudian ya Teddy harus disingkirin kalau begitu kan begitu. Tapi dia pilih cara yang membuat situasi menjadi buruk buat kita dan buat pemerintah sendiri. Karena dia sampaikan isu yang benar-benar isu rendahan gitu loh. Iya, dan menjijikan. Dan menjijikan gitu. Mending dia punya bukti. Kalau dia punya bukti, ya lapor polisi dong. Ya kan? Dia punya hak kok. Apalagi yang dilaporkan itu adalah prajurit TNI. Prajurit TNI yang saya sangat yakini ya, tidak boleh ada prajurit TNI, siapapun dia, ya memiliki perilaku seksual seperti yang dituding oleh Amin Rais. Nggak boleh kok. Masuk akal nggak kira-kira? Seorang Seskap Teddy, seorang pasukan Kopassus, dan kemudian juga terpilih salah satu ranger terbaik di sekolahnya di Amerika. Dengan ya kan? screening yang begitu rupa. Ada psikolog yang menguji mereka apakah ini laki-laki ini normal apa tidak. Itu kan psikolog nggak mungkin hasilnya kaleng-kaleng. Betul. Kenapa kemudian dia rela dan tega karena dia nggak bisa bertemu dengan presiden, dia habisin Seskap Teddy dengan isu-isu yang luar biasa naif seperti itu kok. Pertama Pak, ini sekarang Pak Prabowo ini sudah presiden, jadwal dia sudah sangat padat sekali, ya kan? Sejak Pak Prabowo dilantik pun banyak dari kita yang sebelumnya lebih muda untuk bertemu dengan beliau. Saya itu pernah 4 tahun nggak pernah ketemu Pak Prabowo, sampai kemudian ketemu lagi waktu nobar bareng dengan Pak Habibur Rahman dan kawan-kawan. Sampai sekarang nggak pernah ini lagi, dan sekarang keinginan yang harus di nomor satu kan ini keinginan nafsu kekuasaannya Pak Amin Rais atau program pemerintah gitu loh. Kalau kemudian presiden belum melihat Pak Amin Rais ini dengan orang-orang ini relevan, jangan maksa lah, jangan maksa gitu loh. Tunjukkan dulu ininya gimana sampai kemudian dipanggil. Jadi sepertinya Amin Rais memang ini kepancing dengan, apalagi ada cerita juga sebelum videonya Amin Rais itu kan, di mana
Kan dia pernah nawarin juga kan anaknya loh mau itu kan. Sekarang keinginan dia tuh keinginan Pak Prabowo kalau kemudian dia ingin jadi timnya Pak Prabowo atau ingin jadi bosnya Pak Prabowo yang ngatur-ngatur Pak Prabowo gitu loh. Jadi memang Teddy ini dianggap sebagai handicap penghalang untuk Amin Rais bisa kapan saja bertemu dengan presiden sehingga harus dihabis. Jadi dibikinlah sebuah himbauan, karena itu saya minta ketegasan Pak Prabowo ya kan untuk segera jauh-jauh atau menyingkirkan Seskap Teddy, kan itu message-nya, kan itu pesannya, kan itu kok. Iya, kan itu jelas kan. Saya sih nggak kenal Teddy secara pribadi ya, pernah beberapa kali ketemu tapi never say hello apa segala macam. Saya nggak dalam kapasitas untuk membela dia juga. Tapi cara-cara yang dilakukan oleh Pak Amin Rais seperti ini justru kontraproduktif. Itu akan semakin Pak Prabowo itu dengan beberapa pimpinan teras Partai Gerindra itu nggak seneng dengar ada orang ngejelekin orang gitu loh. Kalau ingin menjatuhkan misalnya saya merasa tersaingi nih dengan satu orang, kemudian saya ngomong yang enggak itu Pak Prabowo nggak suka ya? Wah, nggak suka. Pak Dasko, itu semuanya begitu tuh karakternya tuh. Jadi ya itu karakter yang saya puji sih sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang kemudian ya tergantung lah orang menjilatnya gimana, cari mukanya gimana ya. Tapi dalam hal Teddy dengan Amin Rais ini malah kontraproduktif menurut saya dengan karakter Pak Prabowo tadi itu ya, yang kemudian juga dia sangat enggan memecat anak buah, entah ada latar belakang historis dan gimananya ini ya. Tapi ya kalau kita perhatikan ini dia nggak pernah mecat anak buah gitu loh. Dia loyal sama anak buah gitu loh. Benar. Harus kan terbalik ya. Betul. Harusnya yang dituntut dan yang menjadi paradigma umum adalah anak buah loyal kepada pimpinan. Tapi dia membawa paradigma baru, pemimpin loyal kepada anak buah. Jadi nggak semudah itu untuk mencat atau nyingkirin. Makanya reshuffle yang kemarin ini dibilang apa cuma ganti-ganti personil banyak dikritik. Saya pikir ada faktor itunya ya, ada faktor itunya. Kecuali yang diganti oleh Pak Presiden yang benar-benar memang terindikasi korupsi. Ya kan? Iya, itu dia anti. Aja ya kan. Dia anti. Dan memang kalau kita lihat ya, kita begini kok Ken ini sebagai closing dari diskusi kita ya, kita memang tidak sedang juga berikhtiar untuk mencari solusi bagaimana ya untuk menyikapi sikap dari Amin Rais itu. Apakah misalnya kita juga tidak ingin mendesak Teddy untuk melaporkan, kita juga tidak dalam posisi itu. Tapi di tataran kita harus bereaksi sih, teman-teman relawan, teman-teman ini harus merespon itu. Jangan diem aja lu udah menikmati ada yang jadi komisaris, ada yang jadi apa segala macam, jadi lu nggak ada kontribusinya lagi. Kok kan lebih mengingatkan kepada teman-teman relawan agar juga jangan diam gitu ya? Iya dong, iya dong. Ini kan nih serangan yang bisa dibilang berbahaya nggak berbahaya, sejarah akan membuktikan gitu ya. Tetapi dari basic yang kita yakini bahwa basicnya aja sudah hoax, itu kan bertentangan dengan cita-cita kita ya. Dan nggak mencerdaskan bangsa segala macam, dan itu ya relawan mana teman-teman yang di luar struktur lah. Nggak, ya harus inilah. Kemarin saya baru lihat Bang Farhad ya sama Abang momen somasi kita, hal kayak begitu gitu loh. Yang bereaksi itu harusnya relawan, simpatisan, loyalis gitu loh. Kita memang kemarin itu ya berinisiatif. Awalnya kami saya dengan Pak Farhad Abbas bersama kantor hukumnya itu memang ingin melaporkan ke SPKT, ke Polda Metro Jaya, ya kan. Tetapi karena ini sifatnya adalah delik aduan absolut, jadi kami tidak punya legal standing untuk melaporkan. Ya, akhirnya yang penting kita sudah berinisiatif melakukan perlawanan. Yang paling mungkin kita lakukan adalah melakukan somasi. Makanya kita sudah layankan komasi, kemudian kita sebagai teguran keras kepada Amin dan segera mengklarifikasi ucapannya dan kemudian meminta maaf kalau itu memang salah kan gitu. Nah, jadi kemudian kita sampaikan juga
Karena kita press conference ya kan sebagai bentuk bahwa kami sudah melakukan sesuatu gitu loh. Kalaupun harus sampai ke pengadilan, Pak Amin Rais bisa masuk penjara loh. Bisa ya? Bukti apa yang dia akan gelar ini? Saksi ahli katanya akan mendatangkan dokter ahli. Ini kan bisa masuk penjara, hati-hati loh Pak Amin Rais. Jadi dia menggunakan teori yang aneh ya, konstruksi hukumnya. Misalnya kan dia menuduh seperti itu, dia akan membawa dokter spesialis ya kan untuk mengujinya di depan pengadilan. Loh kok begitu? Itu kan aneh. Misalnya saya ini akan dianggap gila, ya kan? Padahal saya nggak gila. Nah, udah saya laporkan, saya akan bawa dokter spesialis nanti untuk menguji di pengadilan apakah Budus gila, kan konyol yang kayak begitu ya kan? Nah, jelas memang terlihat Pak Amin ini memang anggap aja ya entah karena dia uzur, entah karena dia panik atau sudah kehilangan cara-cara yang lebih cerdas ya untuk menempatkan dirinya atau partainya ya untuk segera juga menjadi pembicaraan publik ya kan. Sekarang kan di mana-mana begini kok, algoritma Partai Umat ini kan mungkin nggak masuk kali ya. Jadi dengan begini kan Partai Umat kan jadi naik nih. Ya, sebenarnya yang nuntungkan dari isu ini kan Teddy juga ya, Letnan Kolonel Teddy nah, ya. Teddy pun secara algoritma naik ini naik ya kan. Gitu. Nah, tapi ya saya harap Teddy tidak menikmati hal ini gitu. Iya. Karena yang dirugikan satu-satunya Pak Prabowo. Pak Prabowo karena imbasnya ke situ memang. Ke situ. Gitu. Arahnya ke situ gitu loh. Nah, jadi kok sebagai penutupnya memang concern kita sebenarnya yang tadi saya tanyakan ke Kokenken adalah apa tindakan yang semestinya segera dilakukan oleh Bakom pemerintah dan Komdigi, karena kan mereka yang memiliki instrumen ya, khususnya Komdigi lah ya, untuk bagaimana menertibkan, membersihkan konten-konten di sosial media yang memelihara ya gosip-gosip murahan ini tidak menjadi masif. Saya pikir itu tugas Komdigi yang memang harus melakukan itu. Bikinlah rilis atau nggak usah bikin rilis, pokoknya perintahkan ke seluruh pemilik-pemilik sosial media yang beroperasi di Indonesia seperti Facebook, X, Instagram, TikTok, ya kan? Kan pemerintah punya authorize, punya kewenangan untuk itu. Ya, Anda akan langsung take down manakala ada materinya yang seperti ini. Kan selesai. Ya kan gitu loh. Nah, itu belum dilakukan kayaknya oleh Komdigi. Ya mungkin atau memang nggak tahu, atau memang jangan-jangan juga memanfaatkan isu ini, ya kan? Nah, kita kan nggak tahu karena Komdigi kan partainya beda, walaupun itu dalam satu koalisi. Enggak, saya percaya nggak ada niat buruk di Ibu Mutia ya dan teman-teman Golkar apa segala macam. Cuma kadang-kadang ini orang-orang ini tidak berani berimprovisasi aja kali ya, takut salah, takut apa. Dan saya juga nggak dalam kapasitas untuk karena selama ini kan nggak pernah ada interaksi dengan Bakom, dengan CPO, dengan KSP. Tapi ya di atas kertas, di permukaan yang bisa saya rasakan beda tuh dengan KSP-nya zaman Pak Jokowi yang sedemikian aktif, melakukan penggalangan relawan segala macam. Ada kerjaan-kerjaan di clandestine yang dilakukan, ada kerjaan-kerjaan bawah tanah yang dilakukan. Saya nggak bilang yang sekarang nggak seperti itu, tapi karena saya nggak tahu kan, saya nggak pernah berinteraksi. Tapi memang ya paling komunikasi dengan Bang Hasan Karman kan via WA juga. Cuma nggak tahu secara detail apa yang mereka kerjakan gitu ya. Tapi memang terasa inisiatif maupun apa ini sebutnya ya, kreativitas mereka masih di bawah waktu zaman Pak Jokowi ya Pak. Di zaman Pak Jokowi itu untuk hal-hal yang berkait dengan sosial media luar biasa sekali. Memang Pak Prabowo baby boomers ya, old school. Dia tidak pernah melakukan pencitraan, dia nggak pernah gimmick-gimmick segala macam. Dia apa adanya gitu. Apa yang benar atau minimal apa yang dia yakini benar dia lakukan. Nggak ada tuh gimmick-gimmick model-model Anies Baswedan atau Ganjar. Nggak pernah Pak Prabowo melakukan itu. Tetapi bukan berarti ini anak buahnya diem aja, presidennya diserang begitu nggak pasang badan gitu loh.
Ini kan banyak ini menteri-menteri yang presidennya diserang pada diem-diem aja gitu loh. Yang muncul kadang-kadang lucu ya papigai apa segala macam kayak begitu, oke lah. Tapi yang lain juga ya mana gitu loh. Kadang-kadang saya nggak bilang mereka akan menikam Pak Prabowo dari belakang ya. Ya karena orang timur atau gimana mesti ada komando dulu disuruh baru bergerak. Entah apa yang ini ya. Saya kira kekurangannya sih di situ gitu loh. Dan relawan juga belakangan ini setelah menang jadi juga nggak dikonsolidasikan kayak begitu, sehingga upaya-upaya adu domba antara Pak Prabowo dengan Jokowi masih terus masif. Belakangan Pak Gibran juga mau diadu dengan Pak Prabowo yang 180 lebih titik, yang seolah-olah membangun kekuatan pribadi sendiri. Itu kan mana bisa itu kan semua kan atas penugasan presiden gitu loh. Baik, terima kasih Kokoh Ken. Siap. Seorang diehardnya Pak Prabowo sejak awal. Dan buat penonton Ruang Konsensus ya, kita memang tidak menyimpulkan apapun dalam diskusi ini, tetapi concern kami jelas apa yang disinyalir atau yang dituduhkan oleh Amin Rais ya, itu memang menjadi tugas berat tim komunikasi pemerintah ya untuk meredam ini ya secara benar ya ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah bagaimana caranya melakukan semacam diseminasi ya, bagaimana masyarakat ya, pengguna TikTok, pengguna Instagram, pengguna Facebook, pengguna X ya, tidak menjadikan ya aneka konten yang tanda kutip berasal dari tudingan Amin Rais itu ya menjadi cerita olok-olok setiap hari di media sosial. Saya nggak tahu apakah penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nazbi, Bakom pemerintah, Kodari dan Menkomdigi Muti Hafid sudah melakukan ini, ya kan? Karena sejauh ini saya melihat di dalam konten-konten di sosial media pekerjaan itu belum dilakukan, malah cerita-cerita yang menyerempet isu-isu negatif yang merusak image presiden kita. Seskap Teddy juga itu lama-lama menjadi masif kalau tidak diatasi. Saya minta kepada para pejabat tersebut untuk fokus ke situ daripada melayani isu-isu yang ada di permukaan yang sifatnya ya lebih kepada apakah dilaporkan atau tidak dilaporkan ke polisi. Itu biarkan aja. Ya itu bukan wilayah tim komunikasi. Ya, itu aja yang penting bagi saya sehingga ya kita walaupun kita ini adalah rakyat biasa tetapi menjaga kehormatan kepala negara itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya yakin fitnahan Amin Rais itu ya biarlah menjadi karma buat dirinya sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.